Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama saya Ichigo dan ya hari ini kita mau review Yamano Susume Next Submit ya. Tapi ini tidak ada spoiler, jadi kalau misalnya kalian pengen nonton video ini saya jamin gak ada spoilernya. Saya nggak bahas storynya karena memang dari Yamano Submit ini kayak Eurocamp cuy, Eurocamp versi gunung ya. Jadi kalau Eurocamp tuh di bawah, nah mereka tuh di atas ya gitu. Kalau misalnya mereka satu universe ya gitu, ini kelihatan kan. Dan ya kita nilai dari 3 aspek seperti biasa, alur, grafis, sama lagu atau opening, musik dan sebagainya dan sebagainya ya. Oke, yang pertama dari grafisnya sendiri itu oke aja ya, karena memang ini tuh dari anime kayak gini tuh memang diutamakan dari grafisnya. Dan grafisnya dari pemandangannya sih cakep ya, karena memang beberapa scene kan, beberapa frame itu ditunjukkan ke scene-nya, ke apa sih namanya, ke pemandangannya, dan pemandangannya itu cakep. Paling kalau misalnya, tapi dari karakternya itu nggak terlalu cakep-cakep banget ya, biasa aja sih, nggak kayak Eurocamp yang kayak apa sih, konsisten gitu kan, karakternya bagus, scene-nya bagus, pemandangannya bagus. Tapi di sini tuh ya oke gitu kan, karakternya oke tapi pemandangannya juga bagus gitu kan. Jadi ya mungkin ini perlu pembiasaan aja sih, nanti kalau misalnya udah episode 5, episode 6 nanti kan udah terbiasa gitu kan. Terus dari storynya sendiri kan, ini kan memang storynya itu slice of life ya, naik gunung dan sebagainya gitu kan. Tapi di sini memang dibuat beberapa konflik lah gitu kan, beberapa konflik. Di episode 2 juga udah ada konflik beberapa gitu kan, karena si MC-nya ini siapa sih, Hinata kok nggak usah, lupa sih siapa MC-nya. Nah si MC-nya ini malah kena penyakit ini ya, sakit ketinggian gitu kan. Jadi ada konflik juga gitu kan, karena memang baru pertama kali naik gunung. Jadi ya gitu kan. Jadi ya kalau dari alurnya sendiri memang nggak ada terlalu menarik juga, karena slice of life juga kan. Kayak Eurocamp juga sih kan, beberapa konflik dibuat gitu kan. Cuma ya gitu sih, nggak terlalu ada story yang gimana, karena memang nilai dari anime kayak gitu tuh memang dari segi grafisnya sendiri. Dan saking nggak pentingnya story dalam cerita ini ya, itu sampai episode 3 sama episode 5 itu pusing anjir, ini ceritanya kayak gimana sih, kok nggak nyambung gitu loh. Kalau misalnya kita bandingin sama Eurocamp kemarin kan nyambung gitu loh. Kalau misalnya di sini enggak anjir, itu tiba-tiba episode 3 itu naik gunung sama orang tuanya gitu kan. Kok tiba-tiba apa sih namanya, orang tuanya Hinata sama si Aoi, MC-nya Aoi ya tadi ya, lu baru ingat. Itu tiba-tiba deket gitu kan. Terus tiba-tiba ini kayak mereka tuh masih kecil gitu kan. Terus apa di episode 5 tiba-tiba mereka tuh udah kayak dewasa. Terus apa si Aoi-nya kayak si pas ini tuh aku baru jadi ingat sesuatu ya. Jadi ingat kayak Hinata kemarin. Lah Hinata kemana kan ini kan kalian baru ini kan. Ini kayak ceritanya maju mundur anjir. Ini episode 5 tiba-tiba kayak Hinata udah nggak ada, tiba-tiba mereka kayak udah SMA aja gitu. Kayak udah berpisah gitu kan. Dan kemarin tuh berarti SMP gitu kan. Dan apa bajunya beda dong kan. Aku sampai anjir lah, ini storynya kayak gimana sih gitu. Aku kayak anjir, ini kan next submit ya, jangan-jangan ini S2 gitu. Tapi ini masih season 1 seharusnya. Jadi apa sih gitu kan, aku bingung. Storynya sampai nggak sampai nggak jelas itu gitu loh. Kalau misalnya apa sih namanya, kalau misalnya kalian nontonnya itu batch, itu ketahuan banget, serius ketahuan banget ini storynya tuh nggak nyambung sama sekali. Aku sampai pusing nontonnya ini. Apa 3 episode tuh episode 3 itu sampai ada 3 konflik. Bayangkan satu episode 3 konflik dan nggak selesai. Apa sih ya Allah gitu. Terus di episode 5 juga alurnya maju, tiba-tiba mereka diajak ke apa sih namanya, klub apa naik gunung gitu. What? Nah, terus nanti episode 6 gimana nanti, aduh nggak tahu deh. Nah kalau misalnya kan tadi kan episode 3 sama episode 5 kan tadi nggak nyambung ya. Nah di episode 1 episode 2 nyambung. Terus di episode 4 nyambung coy. Jadi episode 4 tuh sambungan dari episode 2. What the heck man. Sumpah ini animenya aduh, memang dibuat alur maju mundur kah? Atau studionya sampai nggak peduli itu keadaan alurnya. Aduh ini sampai nanti deh. Ini jadi nilai minus deh nanti untuk storynya deh. Terus dari seiyu, opening sama ending, ending oke. Aku bilang oke ya, tapi nggak bagus-bagus banget.
nggak mengenang lah, nggak bisa apa sih namanya, bisa bikin aku earworm gitu, nggak. Kalau misalnya ya kita bandingin sama Eurocam lagi ya. Kalau Eurocam memang kemarin tuh opening sama ini kan bagus banget kan, sampai aku bisa earworm. Tapi di sini nggak juga gitu kan. Terus kalau dari seiyunya sendiri nah itu ya, seiyunya ini kurang greget gitu kan. Kalau misalnya kita bandingin sama Eurocam kemarin kan memang greget gitu kan, tapi di sini kurang greget cuy. Jadi ya begitulah ya, jadi kayak kurang greget nonton anime ini gitu kan. Dan dari segi seiyunya sendiri pun pas ngomong dalam hati tuh kayak ngeselin gitu kan, karena ada gema-gema gitu kan, dan suaranya kan juga cempreng gitu kan. Jadi kayak aku dengarnya sakit sih dari telingaku ya, cuman ya gitu. Dan ini juga animenya kebanyakan ngomong dari hati juga, aduh agak ngeselin gimana gitu nontonnya. Jadi ya gitu sih. Dan ya juga kenapa seiyunya kurang greget, sebenarnya aku nggak mau bahas ini karena memang ini seiyunya kayaknya memang diisi sama seiyu yang belum berpengalaman lah gitu ya. Kalau misalnya Eurocam kemarin kan memang juga udah berpengalaman. Gak tau sih Eurocam itu original atau apa ada manganya, cuman ya itu kalau misalnya original ya itu bagus sih, karena kan memang seiyunya bagus, terus grafisnya dan sebagainya gitu kan. Ya aku nggak mau banding-bandingin ke Eurocam sih, cuman ya ini kan animenya kan temanya sama ya, jadi ya harus dibanding-bandingin juga pada akhirnya gitu kan. Terus kalau misalnya dari karakter dari seiyunya sendiri udah segitu aja ya, cuman aku pengen notice lagi cuman ke karakter yang si Hinata ini agak ngeselin. Kayak apa sih dia itu, kalau misalnya mau dibuat ekstrovert gitu kan, dibuatlah yang bagus gitu loh. Kalau misalnya dibuat kayak Hinata ini kan kayak annoying gitu loh, capek aku nontonnya, aduh. Agak kecewa sih aku sama studio yang serius. Kalau misalnya kalian suka nonton anime Eurocam, ini bagus ya nanti, dan ini juga lumayan untuk ngisi waktu luang juga, karena aku nontonnya ini juga bukan karena awalnya pengen nonton gitu kan, karena memang nggak ada anime atau lain, akhirnya ya udah aku nonton ini. Ya begitulah untuk Yamano Susume. Ya, apakah anime ini recommended sih? Nanti kita bakal review lebih lengkap lagi di Mal. Nanti aku tunjukin poinnya berapa. Mungkin aku kasih 7 untuk sekarang. Jadi ya segitu aja dulu video kita kali ini. Subscribe kalau belum subscribe. Like kalau misalnya kalian suka, dislike kalau misalnya kalian suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan komen ya, gimana menurutmu tentang Yamano Submit kalau misalnya kalian udah nonton ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!